lebih ke mungkin kurang patut, kurang pantas apalagi di live gitu kali ya. Dia Enggak, menimbulkan biar enggak live begini Kak Fit. Biar Kak Fit mengerti ya, ini bukan di live. Jadi ada sepenggalan foto si anak yang gede duduk di pangkuan. Jadi ini kakinya kan duduk begini Kak Fit. Jadi lengket banget gitu. Terus kakinya di situ di pacar baru itu gitu ya loh. kurang pantas maksud aku tidak patut gitu loh. Itu Iya iya. udah kurang pantas gitu. Oke. Ya mudah-mudahan kita doain aja deh. Ini segera berakhir. Bagaimanapun mereka masih panjang perjalanannya sebagai seorang tua. Semoga huru hara ini mengenai anak bisa terselesaikan dengan jalan baik. Apalagi Koko, aku sih sebetulnya pengen ke Ruben main ke sini, cuman kemarin dia pengajian. Iya. Saya lihat di IG-nya kan dia lagi pengajian gitu. Terus kalau Kak Fitri Ini apa sih V sini, VC sini, video. Aku males nih ada spam-spam begini nih kok. Apa? Bugil-bugil begitu. Nah, terus tapi kalau Kak karena saya tahu makanya saya pilih-pilih kan pertanyaannya. Karena kemarin kan kayak di Densu kan ibunya ngomong bahwa setiap berantem itu si RO itu selalu di depan anak-anak gitu kan. Ternyata ada balasan dari pengacaranya RO. Jadi di situ dilihat cuplikan video bahwa di situ itu si ibunya yang teriak-teriak banget gitu Kak Fit. Bagaimana pendapat Kak Fit? Semua rumah tangga pasti pernah berantem. Nah, Udah dua-duanya juga emang suka berantem. Udah begitu saling bales udah pasti begitu. Tapi dalam hal ini ya biar masyarakat yang menilai bahwa kalau namanya semua rumah tangga pasti berantem tapi di sini jangan bilang cuma satu yang maki-maki atau satu yang teriak-teriak. Udah dua-duanya pernah melakukan itu. Sudah draw kok, draw. iya, cuman maksudnya begini, bukan masalah draw dan tidak. Maksudnya itu kan yang mengeluarkan statement sebelah. Jadi pengacara Ruben itu cuman menjawab dan meluruskan gitu loh, Kak Fit. Iya, nggak apa-apa kan makanya itu karena ini sudah menjadi konsumsi publik. Segala kan aku melihat ini Koruben ini dalam posisi yang menahan udah lama akhirnya dia bang gitu speak up tentang aku itu manusia biasa yang punya rasa, yang punya hak untuk membela diri juga gitu kan. Kan tahu kalau misalnya orang udah diem, kalau udah ngomong kan kayak aku begini, udah diem kalau ngomong kan tanpa ada yang aling-aling pasti begini sampai sekarang. Kadang-kadang kalau Ruben mau bilang, aku pernah tuh dikirimin uh, yang paling aku kesel itu ada lawyer yang ngomong bekas bapak. Nah itu aku marah banget sama itu. Ah Akhirnya iya. dikirimin, kakak coba kak, aku dibilang begini, oh itu nggak bener. Aku pokoknya mau lawan. Ya aku mau bilang apa? Gimana ada Betul, bekas betul. bapak? Bodoh juga lawyer itu ngomong bekas bapak. Mungkin entah 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 keceplosan atau emang sengaja viral kan aku nggak tahu tapi itu nyakitin itu kata-katanya nyakitin. Kalau menurut saya bukan masalah keceplosan, kita ambil positif thinkingnya aja lagi Kak, gitu. Mungkin keceplosan gitu aja. Cuman maksudnya yang kita kritisi kan. Harusnya kalau setelah itu harus ada maksudnya minimal gue salah ngomong, minta maaf gitu loh. Itu ndak ada sampai sekarang Aduh gitu. Koruben Koko Hero sekarang itu aku nggak tahu ada fenomena apa kalau orang itu mempunyai salah di dunia maya mau minta maaf itu berat gitu. Oke, jadi aku tahu lah Kak Fit. Jadi pesan Kak Fit untuk Ruben deh. Coba Ruben dulu. Untuk Koruben sayang aku tuh berteman sama Koruben itu udah lebih berapa ya hampir 10 tahun kali zamannya geprek bensu itu aku udah berteman sama dia kan jadi aku tahu bagaimana posisi hidup dia dari aduh kak aku suka Melo kalau itu bagaimana dia meratukan Wenda dulu gitu ya aku kadang-kadang kalau ngelihat dia
apa ya, meratukan itu. Sampai aku ingat banget waktu itu sampai melahirkan di Singapura itu aku bilang aduh keren banget gitu ya. Maksudnya Wenda pernah menjadi ratu di hidupnya Ruben dan diperlakukan seperti ratu oleh Ruben. Itu yang aku lihat ya. Dan Ruben juga menginginkan yang terbaik buat Wenda dan tentunya buat anak-anak. Pesan aku buat Ko Ruben, inilah kehidupan. Anggaplah ini ujian hidup mungkin terberat buat Ko Ruben. Setelah ujian-ujian sebelum-sebelumnya, ini mungkin yang paling berat di kehidupan Ko Ruben. Tapi percayalah Ko Ruben, Allah itu nggak akan ngasih ujian kalau umatnya nggak mampu untuk melewatinya. Mudah-mudahan perjuangan Ko Ruben untuk bisa lebih banyak lagi dengan anak-anak dipermudah jalannya, dan buat Wenda juga mudah-mudahan ini juga menjadi pelajaran juga. Mau dibilang apapun, Ruben adalah ayah anak-anak kamu. Mau dia siapapun, dia adalah ayah anak-anak kamu. Kita nggak bisa menghapus hidupnya Ruben dari hidupnya anak-anakmu. Sebaik-baiknya sekarang belum telat untuk kalian berdua ini public figure, apalagi Ko Ruben, yang artis kan Ko Ruben ya. Jadi menurut aku ini masih bisa meninggalkan jejak digital buat anak-anak yang baik. Orang salah itu biasa. Anak-anak mungkin akan lebih kuat kalau melihat kejadian di hidup orang tuanya ini, mungkin jadi pelajaran ke depan buat anak-anaknya. Oh, orang tua gue pernah melewati ini, gue nggak mau nih seperti ini. Nah, ambil positifnya aja. Tapi khusus buat Ko Ruben, tawakal lah Ko Ruben ya. Tawakal, Ko Ruben hanya bisa mendoakan, menunggu, karena mungkin Ko Ruben juga mohon maaf ya teman-teman, aku nggak tahu di agama lain bagaimana, tetapi di agama Ko Ruben sekarang sebagai seorang muslim, memang Ko Ruben meyakini kewajiban seorang ayah itu kepada anak perempuan itu sangat berat. Itu, jadi Ko Ruben itu mungkin meyakini itu, jadi bagaimanapun dia kepengen hidup dia buat anak-anaknya itu ada gitu, dan dia kepengen anak-anaknya itu ya baik gitu. Kalau masalah didikan dan lain-lain, Wenda aku acungin jempol. Anak-anaknya pinter-pinter, sehat-sehat, semua kegiatan positif diikutin, lesnya itu banyak banget. Nah, untuk cara mendidik Wenda itu aku nggak ragukan. Anak-anaknya menjadi anak-anak yang pintar, nah, itu bagus lah. Tapi mungkin lebih ke depannya ini bagaimana parenting untuk kedua orang yang sedang berseteru ini, Kokohiro. Nah, harapannya untuk ibunya anak-anak gimana untuk dalam kasus ini, Kak Fit? Ya, seperti saran aku dulu, kalau memang sudah nanti diputuskan, memang ada jatahnya Ko Ruben ketemu, ya namanya anak, bagaimana orang tuanya. Ya kalau memang udah waktunya, ya kayak misalnya dia harus belajar, bilang nggak mau ya belajar. Atau bangun pagi sekolah ya harus sekolah. Nggak bisa ngikutin apa maunya anak, kecuali nanti udah 18 tahun. Kan itu udah dia punya pilihan sendiri. Ya, tapi kalau sekarang ya kalau memang waktunya ketemu ayahnya, ya harus didukung untuk memang waktunya sama ayahnya. Gitu Kokohiro. Oke. Ya, itulah ya, ada bagian dari Kak Fitri yang kalian pikir inilah. Makanya kalian itu jangan julid, kalian kalau mengenal orang itu kenalin dulu dia itu seperti apa gitu kan. Jadi kalau untuk pendukungnya Ko Ruben yang mungkin ada melihat video ini ya, Kak Fitri ini adalah salah satu yang saya tahu ya, adalah kakak-kakakannya si Ruben gitu kan. Yang sering di Ruben itu curhat, mencurahkan apa aja tentang permasalahannya, kehidupannya, kesenangannya, kesedihannya, begitu gitu. Ya. Seru, uy. Tapi aku tuh udah ada tamu. Ya, enggak apa-apa. Aku izin ya. Ya. Jadi aku tuh kepengen banget ngobrol dari tadi, aku nyari TikTok live. Sebetulnya banyak banget nih pertanyaan yang belum aku jawab. Tapi karena memang kayaknya berapa kali kan kok aku diam aja untuk Ko Ruben gitu. Ini bukan aku nggak mau speak up juga, tapi aku menunggu momen yang tepat. Jadi buat aku, karena ini udah bergulir masalah perebutan hak asuh anak, secara aku nggak mungkin share ke kalian
apa sih sebetulnya aku bahas, apa sih curhatannya Ruben, tapi aku sebagai orang yang dianggap kakak oleh Ruben tentu selalu memberikan apa ya nasihat, dan kalau aku ketemu aku selalu memberikan pelukan selain bilang dia sabar dan tawakal. Itu ya. Kak Oke, Ruben oke. Nantilah kapan-kapan lanjut ya, Kak. Ada tamu ya, kan? ya ada tamu, aku izin dulu ya. Siap, siap, Ada Kak tamu. Fit.